Jirwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana perasaannya hari ini? Pada senang, sedih apa ngantuk nih? Ngantuk. Pagi masa udah ngantuk? Udah pada sarapan belum? Udah ya belum. Coba sekarang kalian lihat teman kalian di sebelah kanan kiri udah pada hadir belum? Sudah. Udah atau Udah, belum? Ibu. Ada yang nggak masuk nih? Ada yang nggak masuk? Jangan nggak masuk. Oke, nanti Ibu absen ya. Coba sekarang Ibu mau minta tolong ketua kelasnya boleh disiapin dulu ya. Oke. Bersiap. Sebelum memulai kelas, lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak coba kita flashback dulu kali ya. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Pada ingat gak? Apa? Sosial dan dampak Oke, minggu lalu kita belajar perubahan sosial dan dampaknya. Boleh? Ada yang bisa bantu Ibu gak benerin? Oke, makasih Sadim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi dan masyarakat digital. Coba Ibu mau tanya siapa yang hari ini udah pada buka TikTok, WhatsApp, atau Instagram? Saya. Coba ada nggak yang baru bangun tidur langsung buka TikTok? Aku buka Saya. TikTok. Udah pada sayang buku. Twitter, Bu. Oke, nah anak-anak, jadi aktivitas tersebut itu termasuk kepada globalisasi yang kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu masuk lagi ke materi yang di dalam, kita harus lihat dulu nih tujuan dari kita belajar tentang globalisasi. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan konsep globalisasi dan karakteristiknya dalam kehidupan masyarakat, lalu mampu menganalisis realitas kehidupan masyarakat digital, serta perkembangannya melalui telaah berbagai sumber yang relevan, mampu mengidentifikasi keterkaitan globalisasi dengan perkembangan masyarakat digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah kita lihat tujuannya, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu memahami globalisasi. Nah, coba sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu globalisasi? Saya, Bu. Boleh, Reina. Menurut saya, globalisasi adalah proses keterhubungan antar negara di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya, dan teknologi yang terjadi karena kemajuan transportasi dan komunikasi, sehingga pertukaran informasi, barang, dan budaya menjadi lebih cepat dan mudah di seluruh dunia. Bagus banget, bener banget ya teman-teman anak-anak kata Cina. Jadi globalisasi itu adalah proses di mana dunia itu saling terhubung dari berbagai sinergi dunia. Nah, kita lihat nih, ada 4 poin utama, yaitu ada pertukaran informasi di mana ada data, gagasan, dan berita mengalir secara real time. Lalu di sini ada integrasi teknologi di mana terdapat inovasi perangkat lunak dan kelas yang menyebar seketika. Lalu ada arus barang dan jasa di mana terdapat perdagangan lintas benua yang bergerak sangat masif tanpa hambatan. Lalu yang keempat, ada keluhuran budaya, ada asimilasi gaya hidup, nilai, dan tradisi lokal maupun global. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu globalisasi, sekarang kita lihat pendapat para ahlinya. Kalau tadi kan kata Cina tentang keterhubungan
dari para ahli. Siapa ada yang mau volunteer gak bacain 3 tokoh ini? Ada yang mau gak? Main Bu. Boleh, Najwa. Mohon maaf bismillah. Yang pertama ada Paulo Julian. Pertukaran arus barang, jasa, dan informasi masif yang pada akhirnya menciptakan pola ketergantungan ekonomi antar negara. Kemudian kalau dari George Mitchell menyeluruhi proses ya Allah ibu saya jelas aku balik kemudian di situ dia berkata ada tuh relasi proses transparan karena employ negara dan likuiditas yang dimana segala hal di era modern adalah mengalir dan berbeda dengan sangat mudah dan cair. Selanjutnya Douglas Kellner dia mengatakan kumpulan relasi sosial, kapital dan aliran komoditas baru yang menstrukturisasi sebuah jaringan masyarakat global. Oke, makasih Alif sudah dibacakan. Nah, anak-anak, ini pendapat dari para ahli mengenai globalisasi. Nah, ini udah Ibu poinin kata kuncinya supaya kalian lebih gampang belajarnya. Kalau menurut Mauro Gulen, globalisasi itu kata kuncinya adalah ketergantungan ekonomi. Nah, kalau menurut George Mitchell, dia di mana globalisasi itu proses transplanet dan ada likuiditas. Lalu kalau Douglas Kellner, dia kata kuncinya adalah jaringan masyarakat sosial. Nah, itu dia untuk kalian pelajari nanti ya. Sekarang setelah kita lihat pendapat para ahli, kita lihat perkembangan globalisasi. Nah, tentunya globalisasi itu kan nggak terbentuk secara tiba-tiba ya, pasti ada prosesnya, dan prosesnya ini panjang banget ya kalau kita lihat. Nah, yang pertama ada awal mula, itu pada Jalur Sutra abad ke-1 sebelum Masehi. Lama banget ya sebelum Masehi. Nah, di sini ada perdagangan darat Asia dan Eropa yang memicu kontak budaya pertama antar peradaban. Lalu selanjutnya ada era penemuan nih, penjelajahan samudra abad ke-15, sudah terbukanya untuk perdagangan laut, migrasi populasi, dan era kolonialisme awal. Lanjut lagi ada kemajuan massal, revolusi industri abad 18 sampai 19. Sudah terdapat inovasi mesin uap dan telegraf yang menghasilkan produksi serta mobilitas transportasi tanpa pesawat. Lalu lanjut lagi nih ada perdagangan bebas era Eropa abad ke-20. Ada penghapusan hambatan dagang melalui korporasi transnasional dan pasar bebas internasional. Lalu yang terakhir nih era kita sekarang anak-anak, dimana sudah masuk era digital abad ke-21. Sudah tertemukan otomatisasi, internet, dan pertukaran data secara real time yang menciptakan dunia tanpa fisik sama sekali. Coba kalau menurut kalian setelah melihat perkembangan ini, yang paling mempengaruhi kehidupan kita era yang mana? Era digital. Iya, benar banget ya anak-anak, yang paling mempengaruhi kehidupan kita itu adalah era digital. Karena coba kita lihat aja, kehidupan kita sehari-hari pastinya kan menggunakan internet, iya gak? Betul. Misalkan Anis mau nanya ke Laura, besok ada PR apa? Itu kan pasti kayak lewat WhatsApp ya anak-anak. Betul. Ya, coba bayangin kalau nggak ada internet, mungkin Anis nanya PR-nya harus datang dulu nih ke rumah Laura gitu. Malam-malam tuh kan ribet banget ya. Effort habis. Baik izin lewat caci. Nah, setelah kita melihat perkembangan dari globalisasi, selanjutnya ada muara transformasi. Coba ada yang bisa bacain lagi nggak? Apa mau ibu tunjuk? Ibu bagian Boleh. Dari iptek sampai masyarakat digital. Yang pertama itu ada iptek, di situ ada inovasi masih seperti penemuan internet dan smartphone, yaitu modernisasi, perubahan gaya hidup dari konvensional menuju modern. Yang ketiga globalisasi, integrasi berbagai sistem dunia yang melampaui batas wilayah. Dan yang terakhir itu ada masyarakat digital, manusia atau netizen yang hidup, belajar dan berinteraksi sepenuhnya di dunia maya. Oke, terima kasih ya sudah dibacakan. Nah, anak-anak bisa kita lihat nih muara transformasi dari globalisasi. Ada iptek, yaitu inovasi, terus juga modernisasi, terdapat perubahan dari iptek yang kita gunakan. Terus setelah modernisasi ada globalisasi, yaitu integrasi dari sistem dunia. Nah, kalau misalkan iptek, modernisasi, dan globalisasi kita satukan, maka dia akan menghasilkan yang namanya masyarakat
yaitu manusia yang belajar dan hidup itu selalu lewat dunia maya gitu anak-anak. Nah coba dari masyarakat digital, kalian tahu gak sih apa itu masyarakat digital? Aku Boleh. masyarakat digital adalah kelompok masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital dan internet dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Iya bener banget ya Vicky jawabannya. Coba ada yang lagi gak yang bisa jawab? Oke boleh Laura. Menurut saya, masyarakat digital adalah masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat bergantung dan aktif menggunakan teknologi digital serta internet untuk berbagai aktivitas seperti komunikasi, belajar, bekerja, mencari informasi, hingga bertransaksi. Kehadiran teknologi ini membuat aktivitas manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan cara konvensional. Oke, terima kasih Laura atas jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan kalau masyarakat digital itu adalah kita sekarang ya anak-anak yang menggunakan deep tech, modernisasi dan globalisasi. Coba selanjutnya dijawab, ada karakteristik dan contoh globalisasi. Ini bisa kita lihat karakteristiknya ada komunikasi tanpa batas, informasi cepat menyebar, pertukaran budaya, ketergantungan antar negara. Lalu contohnya ada TikTok, budaya pop, belanja online dan pembelajaran daring. Kalau kita lihat nih dari contoh-contohnya, menurut kalian globalisasi itu ngasih dampak positif atau dampak negatif? Buat kalian? Coba ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Saya Bu, Boleh. menurut saya globalisasi itu lebih banyak dampak positifnya dalam kehidupan kita karena bisa memudahkan aktivitas manusia seperti bisa membawa informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai kegiatan secara lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain tuh globalisasi juga bisa nih membawa dampak negatif yang perlu diwaspadai karena untuk budaya asing yang kurang sesuai sama kedatangan teknologi kita sehingga perlu sikap bijak dalam menghadapinya agar tidak merugikan kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Ini jawabannya keren banget ya pendapat Aris. Jadi kalau menurut dia, globalisasi itu banyak banget manfaat positifnya ya. Tapi kalau misalkan kita nggak menggunakannya dengan bijak, maka akan menjadi negatif anak-anak. Nah, coba sekarang setelah kita melihat moral transformasi dan karakteristik beserta contohnya, dan ibu lihat tadi kalian udah pada paham, tapi ibu mau ngetes lagi kemampuan kalian. Sekarang ibu udah nyiapin lembar kerja yang bakal kalian kerjain. Nanti kalian bikin 3 kelompok. Nah ibu bagi dulu ya. Ya ini sampai sini kelompok 1, terus yang ini sampai itu kelompok 2, yang pojok nanti jadi kelompok 3 ya. Ya Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, sama ini kelompok 3. Coba kalian baca petunjuknya di situ, kalian disuruh untuk mencari 3 contoh globalisasi, lalu kalian cari alasannya, beserta nanti kalian buat kesimpulannya. Nanti kalian kerjainnya sambil diskusi ya anak-anak. Oke. Kalau ibu kasih waktu 5 menit cukup gak? Cukup Bu. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan ya anak-anak. Ibu.
kelompok 1. Di sini yang pertama ada contoh fenomena globalisasi, yang itu fenomenanya media sosial kayak WhatsApp, Instagram, TikTok. Itu karena digunakan untuk berkomunikasi alasannya, terus bisa berbagi informasi serta memperoleh pribadi diri secara cepat, online dan berbagi melalui media sosial kita itu bisa berinteraksi dengan orang lain dari berbagai negara nih, sehingga menunjukkan adanya hubungan global yang sangat luas dan terbuka. Yang kedua ada belanja online, kayak Shopee, Tokopedia. Nah, alasannya karena memungkinkan masyarakat untuk membeli barang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, hanya melalui internet aja tanpa harus datang langsung ke toko. Hal ini menunjukkan kemudahan transaksi dan distribusi barang dipengaruhi oleh teknologi digital. Yang ketiga ada makanan instan, cepat saji seperti Maggi dan KFC. Itu alasannya karena merupakan produk makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mengganggu ekonomi masyarakat. Keberadaannya menunjukkan adanya pengaruh budaya global dalam pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat modern. Nah, kesamaannya dari ketiga fenomena di atas itu sama-sama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, sehingga membuat interaksi antar manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, ketiganya juga menunjukkan adanya keterhubungan nih antara masyarakat lokal dengan dunia luar tanpa batas wilayah, baik komunikasi, ekonomi, maupun budaya. Nah, kesimpulannya dari diskusi hari ini, globalisasi itu membuat kehidupan masyarakat itu menjadi lebih terbuka, modern, dan saling mendukung dengan dunia luar. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan informasi barang dan budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masyarakat menjadi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, keren banget ya jawaban dari kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangan Kak? Oke, selanjutnya Ibu mau lihat jawaban dari kelompok 2. Coba boleh dipaparin. Oke, nah jadi dari kelompok 2 ini kita beri 3 contoh fenomena globalisasi. Nah, yang pertama itu ada aplikasi video call, itu ada Zoom dan Google Meet. Nah, alasannya karena masuk belajar atau rapat secara online menghubungkan orang dari tempat berbeda bahkan lintas negara tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, yang kedua itu ada transportasi online, itu ada Gojek ataupun Grab. Nah, alasannya karena memanfaatkan teknologi digital untuk memesan transportasi dan layanan secara cepat melalui aplikasi di smartphone. Dan yang ketiga itu ada penggunaan produk fashion luar negeri. Nah, alasannya karena produk tersebut berasal dari luar negeri dan banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh budaya global. Nah, dari kesamaan tiga yang sudah kelompok mencari, tiga fenomena tersebut ini sama-sama menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi digital dan pengaruh budaya global yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan terdukung tanpa adanya batas wilayah. Nah, kesimpulannya, globalisasi ini membuat kehidupan masyarakat semakin modern dan praktis karena adanya sebuah perkembangan teknologi dan masuknya pengaruh dari luar negeri, sehingga berbagai aktivitas seperti komunikasi, transportasi, dan gaya hidup menjadi lebih mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus banget jawaban dari kelompok 2. Boleh tepuk tangan Kak? Oke, karena tadi kalau udah jawab dan Ibu lihat kalian tuh udah paham-paham banget ya sama materi kita hari ini. Jadi Ibu anggap kalian udah paham dan nanti tolong jawabannya dikumpulin ya supaya Ibu bisa nilai. Oke, karena materi kita udah habis, hari ini Ibu mau refleksi sedikit. Pada masih ingat gak kata kunci apa aja yang kita pelajari hari ini? Jadi tadi dapat kita simpulin ya kalau misalkan globalisasi itu sangat berketerikatan dengan dengan masyarakat digital, dengan iptek, dengan internet, dan juga arus informasi yang pesat. Nah, karena kita sudah memahami dari tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga tadi sudah pada ngerjain soal-soalnya, maka pelajaran